Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak yang solih dan solihah? Bertemu lagi dengan Bu Ita dalam pembelajaran tematik. Nah, kali ini kalian akan belajar tentang keberagaman ekonomi masyarakat pada tema 5 tentang wirausaha. Oke, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian akan bisa mengenal tentang keberagaman usaha. Kalian juga mengenal jenis-jenis usaha. Kalian nanti akan belajar cara menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di sekitar kalian dan manfaat adanya keberagaman ekonomi. Anak-anak, tahukah kalian beragam barang yang dibutuhkan oleh masyarakat mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi yang ada? Sebuah kegiatan ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh sebab itu, setiap orang berhak mendirikan usaha yang berbeda supaya kebutuhannya tetap terpenuhi. Mendirikan kegiatan sendiri disebut kegiatan berwirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki pemiliknya. Seseorang yang menjalankan kegiatan wirausaha disebut wirausahawan, sedangkan seorang wirausahawan akan menciptakan kewirausahaan. Kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat, baik itu berupa barang ataupun jasa. Beberapa sektor keberagaman usaha ekonomi masyarakat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Berikut ini ada beberapa keberagaman usaha ekonomi yang ada di masyarakat. Anak-anak, yang pertama yaitu pertanian dan perkebunan. Kalian pasti tahu pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam hasil bumi, antara lain padi, jagung, dan kedelai. Kemudian perkebunan yang ada di Indonesia akan menghasilkan berbagai macam tumbuhan, antara lain teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Pelaku ekonomi dari pertanian adalah petani, sedangkan pelaku ekonomi dari perkebunan adalah pekebun. Yang kedua yaitu peternakan. Hewan ternak adalah hewan yang dikembangbiakan untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan hasilnya. Hewan ternak yang dibudidayakan antara lain sapi, kambing, kuda, dan kerbau. Pelaku ekonomi dari peternakan adalah peternak. Anak-anak, yang ketiga yaitu perikanan. Kalian pasti tahu, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan atau lautan. Nah, perikanan ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan, pengelolaan, dan pemanfaatan ikan. Hasil laut diantaranya adalah ikan, udang, cumi, dan rumput laut. Pelaku ekonomi dari perikanan antara lain nelayan, penambak ikan, dan peternak ikan. Yang keempat yaitu perindustrian. Kegiatan industri dapat dilakukan di rumah atau di pabrik. Industri yang dilakukan di rumah misalnya kerajinan, mebel, dan konveksi. Sedangkan industri yang dilakukan di pabrik misalnya industri tekstil, kertas, dan elektronik. Pelaku industri disebut dengan pengrajin, pengusaha, karyawan, dan buruh.
Anak-anak, keberagaman ekonomi selanjutnya adalah perdagangan. Banyak orang yang melakukan usaha di bidang perdagangan, baik skala besar maupun skala kecil. Kegiatan ini banyak kita jumpai di sekeliling kita. Misalkan pedagang bakso, tukang sate, warung, minimarket, dan orang yang berjualan di pasar sampai supermarket. Sedangkan terakhir yaitu jasa. Beragamnya profesi di bidang jasa pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Contohnya polisi, guru, dokter, tentara, dan lain sebagainya. Perbedaan ragam wirausaha bukan menjadi penghalang untuk saling menghargai dan menghormati. Antar pemilik usaha dan masyarakat harus saling menghargai dan menghormati terhadap keberagaman wirausaha yang ada. Keberagaman usaha bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, antara lain meningkatkan lapangan pekerjaan, memiliki sebuah peluang untuk melakukan optimalisasi diri, terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pemilik usaha yang berbeda dapat bekerja sama untuk meningkatkan usahanya, dan jika kebutuhan terpenuhi, masyarakat akan menjadi sejahtera. Nah, anak-anak, berikut ini cara menghargai keberagaman ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri hati atas keberhasilannya. Ketiga, menjunjung tinggi pekerjaan yang dilakukan orang lain serta meneladani dan memuji keberhasilan orang lain. Nah, anak-anak, selain memiliki sikap jujur dan bekerja keras, seorang wirausahawan juga harus memiliki sikap-sikap sebagai berikut, yaitu saling menghargai dan menghormati antar pemilik usaha, bekerja keras untuk memajukan usahanya dengan cara yang baik, melakukan persaingan usaha secara sehat, pantang menyerah saat mengalami hambatan, tidak sungkan untuk meminta bantuan bila membutuhkan bantuan, dan selalu mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Oke anak-anak, demikian materi untuk hari ini. Kesimpulannya, keberagaman usaha ekonomi masyarakat itu bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya masing-masing. Kegiatan usaha dalam bidang ekonomi akan menimbulkan hubungan ketergantungan antar masyarakat. Jika keberagaman ekonomi masyarakat itu baik, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Terima kasih anak-anak, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.